kafe iki? Buah kakao. Jadi biasanya di sini ada contohnya buah kakao sudah masak, tapi belum ada. Dan bisa nyicipin biasanya. Contoh buah kakao yang sudah masak, sudah matang. Itu ciri-cirinya berwarna kuning. Warna kuningnya agak buah ya. Masih berbentuk buah. Warna kuning. Serta orange. Ya, kuning dan orange. Kenapa? Kalau yang merah itu nanti kalau sudah masak jadi orange. Belum, kenapa? Kalau yang warna yang warna hijau jadi gold. Kalau pertama itu kan kuning, warnanya kuning. Ini satu warnanya kurang lebihnya 20 persennya. Jadi akan dimasukkan, jadi akan digunakan antara gold dan kasihnya. Kalau untuk kulitnya di sini dimasukkan untuk kompos. Ini, jadi sudah dipisahkan biji-bijinya. Baru biji ini kita lanjut ke proses nomor 2, yaitu proses fermentasi. Jadi kopi fermentasi ini ada 2 yang harus proses kopinya, yaitu pertama kopi robusta. Untuk kopi robusta, proses fermentasi waktunya kurang lebihnya 12 sampai 24 jam. Yang Dawani, proses fermentasi yang robusta 12 sampai 24 jam. Fungsinya untuk mengenalkan rasa kopi. Itu fungsinya untuk kopi robusta. Dan untuk fermentasi kopi arabica itu waktunya 24 sampai 36 jam. Nah, ini untuk kopi arabica waktunya 24 sampai 36 jam. Jadi kopi arabica itu difermentasi meninggalkan gas rasa-rasanya. Ini rasa kopi. Setelah difermentasi, ini sudah fermentasi. Apa dipilih ini?
meter untuk ukuran pertama paling atas ya. Yang nomor 2 6,5 meter ini ya. Dan ini SS ini ya, bukan mes yang 2. Yang nomor 3 5,5 langsung dijemur bersama dengan kulit. Jadi bedanya olahan basah dengan olahan kering. Olahan basah menggunakan 3 hal ini. Ya, proses pengupasan, fermentasi, dan juga proses pencucian. Tapi kalau banyak olahan kering langsung dijemur. Kalau pakai matahari waktunya bisa lama, beberapa hari mungkin bisa 5 hari bisa. Kalau bukan pakai alat ini, baik break, antara 42 sampai 48 jam. Atau jika hasil sama kadarnya yaitu 12%. Ini adalah alurnya. Kalau alat-alatnya, nah untuk alat mesin pengupasannya mungkin karena alatnya sama mesin fermentasi, kita fermentasi sama mesin-mesinnya. Kalau untuk mesin namanya huling, nah itu alatnya. Itu kapasitasnya 1 ton per jam. Ya. Ya itu alat. Ini mesin grindingnya. Ini kapasitasnya 1.200 kg per jam. Ini ya ini sudah selesai proses-prosesnya untuk ukuran. Kalau sudah pernah main bahan-bahannya itu proses menghasilkan biji-biji cacat. Sempat metu ya. Maksudnya dipisahkan biji-biji yang rusak, yaitu yang warna hitam dan juga warna hitam yang pecah, yang berlubang, warna coklat. Itu dipilih 1 per 1. Manual itu jangan hal itu. Ya? Mari produksi karena sudah selesai. Ya, pengen lihat sudah pagi. Sudah pagi produksi. Nah, jadi ini ukurannya itu sok kopi itu dibuka ini 5,5. Video aku dulu. Nggak ada yang nonton. Wes kono gek nyatet. Masih ada bagiannya ketua kelompok. Udah ada ketua kelompok. Nah dari sini baru disertasi sana. Ayo munggah, ayo. Ayo munggah. Olah tapi gak ada nonton sama aja. Santai. Ih, gantengnya bukan main. Tidak. Ini Pak, aku Pak. Live di IG ku udah kasih delok. Tenang, live di IG ku udah kasih delok. Live dia. Slandi Mas. Masalah ae. Kene yo.
Gowo ya. Iya, monggo. Saya capek saya. Bagian dulu. Dia anu tes lho. Proses dari kakao. Berarti kan limbah ya, berarti itu limbahnya. Dan toko juga bisa dibanding. Wah, kayaknya foto jenenge. Hari ini ta, Pak? Karawan sini dong. Gak mau artis-artis juga mau. Apa ya? Sucianto. Kita ke proses kopi. Sucianto. Ini yang ya, Sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Sunlight. Panas pol. bagian dari proses kopi. Jadi kopi kita pakai Gak iso nyatu aku tanganku lorong. kopi Ini golek Tahun. Ira bisa. ngirim paling. ya, ini alur biasa nanti pengolahannya. Nah, alatnya jadi contoh kasusnya ini ada pohon ini fungsinya untuk penau. Jadi ya penau supaya tidak panas. Jadi ini pohon lantoro. Nah, kenapa pilih pohon lantoro? Ini supaya apa itu daunnya kan kecil-kecil tidak rusak tanaman kopi ada di bawahnya. Kalau pakai jati kan besar-besar rusak bunga kopinya. Kalau umurnya udah berbuah gimana? Dipanen? Dipanen? Bisa. Buahnya biasanya kita berikan di tanah. Ya, bisa. Apanya? Bisa berbuah, tapi yang kalau di sini jarang banget berbuah. Karena setiap hari ditangkap. Setelah dari sini, nah ini di sini ada contohnya, ada buah juga. Jadi yang dipanen itu yang putih ini, yang merah-merah ini. Kalau yang hijau ini enggak. Enggak, dipanen. Iya. Yang di luar juga itu, Kak. Iya. Luwak pun makannya itu yang red cherry, yang merah seperti ini. Jadi yang di petik itu yang petik merah. Monyet. Ika. Sudah ya, sambil dicatat ya. Mana? Ini selesai ya. Di sini ini panen yang merah. Setelah itu ini dipetik. Jadi dipetik ya, ini tenaganya manual ya, Mas. Ini pakai tenaga manual. Nah, kalau ini sortasi kan namanya manusia ada kesalahannya. Jadi ada yang kuning, ada yang hijau itu kepetik juga. Jadi kita melakukan sortasi manual di sini. Jadi sortasi manual. Sortasi. Sorter. Sortasi manual di sini. Nah, ini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang jadi sortasi diambil yang merah saja. Nah, yang merah ini biasanya diolah pakai pengolahan basah. Jadi di sini ada dua pengolahan basah sama pengolahan kering. Jadi kalau yang merah kita olah basah seperti yang di bawah ini. Nanti, belum. Jadi kita yang merah dulu. Ya, jadi ini kan ada merah, hijau, kuning. Ya, di sini yang diambil itu yang merah. Jadi yang di sini itu merah itu pakai proses pulping. Pulping ini namanya mesinnya. Jadi pulping ini pemisahan kulit sama bijinya, sama daging bijinya. Ini sudah pensiun paling.
tempatnya ada di sana ya contohnya. Jadi ini namanya proses pancake. Jadi pemisahan daging dan kulitnya. Dan kulitnya yang merah ini kita fungsikan untuk kompos, untuk bibit kopi sama kakao di belakang. Habis dari sini dicuci bersih, habis dari sini langsung difermentasi di sini selama 36 jam. Difermentasi di sini selama 36 jam. Ya, satu hari setengah. 36 jam fermentasi. Jadi di fermentasi itu dibiarkan aja di kotak ini, di kotak yang di sana itu dibiarkan ditutup pakai karung goni seperti yang proses kakao. Karung goni. Habis dari sini, ya, habis dari fermentasi ini, Kamu rumah tuh. Kamu ya. Jadi ini mesin bahasa Jawa. Ini mesin ini mesin pencuci yang dari fermentasi. Jadi setelah dicuci bersih, sandranya, ya, dijemur pakai sinar matahari. Ya. Biasanya karena sejak ngomong. Ya Allah, Tetapnya supaya kalau hujan odong-odong karo aku sampai nisa SMP kali. iya itu yang di belakang itu. Orang mah udah terlalu bersedia punya cekali. Ini yang enggak. Jadi memori baju. Ini di mana? Pengeringan sini. Ini kalau setelah dari sini baru dihaling. Bukan, lewat sini dulu. Pengeringannya ini bukan berapa jam tapi 3 jam. Ntar sampai dengan air 7%. Iya, kalau misalnya kita ada tempat yang lainnya masih di sini. Jadi ini sandraye sama mekanik. Jadi bedanya mekanik sama sandraye ini pakai matahari, kalau ini pakai alat yang tadi di sana, pakai mesin. Dua ya aneh. Oh. Wah, aku masalahnya. Jadi udah ngerti ya di sini ya. Dari sini atau dari sini itu langsung ke sini proses haling, namanya ini proses haling. Ini beda, ini proses ini haling, ini basah, ini kering. Ini haling, jadi haling itu alatnya ini haling. Haling ini untuk memisahkan tanduk dan kulit ari kopi. Memisahkan apa Pak? Pemisahan kulit ari dan kulit tanduk untuk biji kopi. Ya, kulit ari dan kulit tanduk. Sucianto. Ya. Ya Allah, Pak, iku ketua kelompok. terus Pak. Mau di sini apa? Enggak usah. Bisa so arah ini lho. Udah di sini aja Pak. Dadah. Hai. Oh, live streaming. Hai. Kalau gini. Aburan bolak minyak si podcast lagi. Lama ngisi podcast. Sama pengen ngisi podcast. Baru proses yang terakhir itu terlebih biji kakao. Gimana? Astagfirullah. Parani ngalih. Ya bener.
Asik. Hai. Nintel lah. Nintel bocah-bocah. Sana korene ya. Arek-arek kan. Ewange megawe arek-arek. Ding 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 ding. Siaran langsung, Pak. Gimana siaran langsung? Piro lagi, Pak? Siaran langsung. Live streaming toh. Live streaming iki. Wih, live streaming. Banyu ala loh. Ndang ngomong ambek Putri ndang Madura ndang. Kalau dia lama dia. Iya, Pak. Ngomong ambek iku. Ih, pengen iku. Kopi mateng. Aneh, Pak. Asal keluar nganu. Plat memang. American Hotel. Facebook. Iya, di Facebook. Ini Rana. Kamu ini siapa Rana? Walai apa? 200 nih. Boleh Mbak Pipi. Boleh Mbak Pipi. Pada TV ya. 6 tahun yang lalu. Naik timbul rasa baru juga. Apa rabi? Belum sampai kuning menanggung. Ini ketua kelompok ngajari anaknya sama Pak Eso. Iki lo. Pir. Apa tuh, Bre?
dini wes aku mau nyapa ning kene cepetan baju kayak apa? Aku aja. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini segenap SMP Plus Darussalam. Selamat datang di KOK. Ibu nyapa di sini. Pak, aku Pak. Hargai Pak, hargai Pak. Tapi dua ini Kak. Aku master. Ya ini perjuangannya Kakak. Rasa liwat aku. Kasihan dimutahin. Selamat datang di kebun kakao. Enggak. Kalau yang besar itu jangan bisa dilihat, itu kapasitas 100 kilo. Untuk dasarnya sama. Tak liwat. Ya, habis disangrai, lalu di desainer. Itu desainer. Ya, desainer namanya. Sorry. Aku nyapa kok guyu-guyu, Pak. Nggak tahu. Nah, ini desainer ya. Desainer ini mesin pemisah kulit dan daging biji. Ya, ini itu daging biji. Apa? Ya, pemisah kulit dan daging biji. Oh ya ini. Sudah selesai ya? Nah, namanya nih. Ya. Mbaknya itu makan di sini. Itu Mbak Diana. Mbak Diana. Ya, Diana. Mbak Diana. Mbak Diana kalau Dari saya. Nah, habis dari sini. Nah, habis dari sini langsung ke sana, masuk ke sana. Seru nih cangkang itu. Jadi ada dipisahkan antara biji dan daging. Shirley. Lama anak mana? Cebol. Dulu apa ning kene? Para perkenalan. Mas ganteng. Jenenge Ferry, supil ganteng. Iya. Kali aku lene Bapak. Ning situ galemu. Ranggo HP aku. Hai guys. Hello guys, nyatet ya. Jangan seneng-seneng nyatet. Pak, tapi bening gitu. Iya, kalau dak itu akan pahit. Kalau itu dak ini paling pahit. Buat mandi. Untuk
Coba tuh Pak. Podo-podo itu ya apa saru, Pak? Boleh kamu bilang kamu satu ya. Musola Pak Ibu. Masjid wow. Ya, nang ngarep. Untuk mengecek kematangannya itu dari warna dan aroma dari aroma kopinya. Nah, satu warna kopi ada 3. Ada matanya warna coklat. Yang kedua matanya coklat kehitaman. Yang ketiga matanya warna hitam. Ya, ini kenapa? Jadi kenapa harganya nggak boleh harganya nggak boleh buta warna dan nggak boleh gelap. Dan sunrise tidak boleh ditinggal karena telah beberapa detik kosong. Nah, seperti ini pengecekan warnanya berkala terus, nggak boleh tinggal karena telah beberapa detik kosong. Iya. Ada perawatan, serta dikeringkan baru digiling atau dijadikan botol kopi. Nah, ini masing-masing filternya. Yang goreng kopi tadi, sangrai. Ini kemasannya 25 kilo per jam. Nah, kalau ini mesin kayak ini prosesnya untuk menjadikan kopi instan. Jadi ini dari bubuk kopi untuk menjadi kopi instan. Jadi bubuk kopi sama air diaduk. Ini penggunaan air panas diaduk sampai merata. Baru proses kedua yaitu proses penyaringan di sini. Disaring, ini diambil ekstrak airnya atau sari airnya. Itu proses kristalisator. Jadi maksudnya itu sari air ini akan dimasukkan di wajan besar sana, diaduk sampai menjadi bubuk. Itu waktunya 2 jam. Ditinggal nggak Itu apa-apa, Pak? sangrai. Ya, Pak. Ya? Ditinggal nggak apa-apa kalau itu. 2 jam. Ditinggal jangan boleh lama-lama, ditunggu juga. Kalau sangrai itu nggak boleh ditinggal. Itu waktunya 2 jam, suhunya apinya 100 derajat Celcius. Itu baru jadi bubuk kopi. Nah, kalau ini pengepresnya ini untuk mengepres Iya, tidak apa-apa. gula, untuk mengepres ginseng dan juga jahe. Jadi untuk kopi instan kami di sini itu membuat kopi instan ginseng dan kopi instan jahe. Jadi ini untuk mengepres jahe dan juga ginsengnya. Bang, komando. Untuk mengarut ini untuk mengarut ginseng dan jahenya. Balik. Ya. Pengen delok, Pak. Pak pengen delok aduknya tono. Yo. Nah, kalau ini hasilnya sampai 1 kilo atau 5 kilo bisa. Sekali perasaan ya, sekali peras. Ya, kalau kemarin ini berapa kilo tuh? 20 kilo. Itu sebenarnya itu baru untuk banyak kita untuk sangrai pertama itu warnanya bagaimana, dan itu tes warnanya. Itu bukan main coklat ya, bukan untuk main. Jadi untuk mengetes dari warna kopinya itu seperti apa, tingkat kematangannya. Itu tingkatan dari finish coklat Enggak masalah ya.
bilang kan. Lho. Entek kocone san. Ada juga coklat krim dan kopi krim. Mbak cantik-cantik nih. Proses pengolahan coklat dan kopi khas asli kami. Jadi setelah ini kita menuju ya dari proses ya ini baru tadi mesinnya itu proses pengolahannya. Mandek-mandek. Dicepat aja Le. Samir sandal pedot. Jadi kami sini Pak, kopi luwak yang kami namakan di sini luwak Java Arabica Coffee. Luwak Java Arabica Coffee. Ya, bukan luwak white coffee ya. Bukan. Luwak. Jadi kami akan kopi Arabica yang dijadikan kopi luwak. Luwak. Luwak ya. Iya. Ini pusat penelitian satu-satunya di Indonesia. Pusat riset. Ya? Jadi itu adalah proses pengolahan di sini. Jadi kita sudah sampai di sini atau di sini pertama kali adik-adik naik kereta wisata. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf apabila ada perkataan kebutuhan yang kurang berkenan. Saya dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anjay. Mama kita live. Pak Ishak, barakallah. Lek, sumpil. Audel. Ayo Pak, foto Pak. Iya padahal aku semangat numpak sepura. Sepura ngenteni aja ngomong. Nah iku. Kampung Tunggal. Hei, itu toilet. Nduk, ayo Nduk. Belum selesai, kok satu dulu. Terima kasih loh. Rasanya terima kasih. Nduk, Nduk. Kasihkan kula ora apa? Iki wis sapa iki? Gendong, gede ya kita gak kuat. Ambek ponakan gue gede. Ya Allah rek, sing moro-moro boyong ku lho rek. Iki lho iso dipangan. Oh, iki lho iso dipangan. Kaya Putri biasanya mangan ngene iki. Guni jenenge. Nek buat juga wajah jijak. Sumpah kembaran Putri mirip makan ya kaya ngene. Pak kok kembaran kuning. Anake Pak Ali. Pakai itu nomor WA-nya, Pak. Tahu saya punya anak. Alah, tahu sampean gestor. Guni jenenge. Emang mantau ini saya kamu. Ya dong. Pak, tak kurang apa? Lah sampe gak diperhatekno engko jarene anu. Mbak tadi guruku minta nomor aku soalnya guruku lagi jomblo. Mbak cantik sing nggo laptop. Mbak, Mbak cantik aku nang gurune sampean ki lho jomblo, Mbak. Kakak cantik. Minta nomor teleponnya, Kak guruku minta nomor teleponnya. Mbak, jomblo wis tahun kapan, Mbak? Putri, kali ya, Put, kali apa tadi?
suruh Pak Ali Pak Isa. Isu. Ya Allah, dedeknya berangkat danau ini. Kita kumpul di sini dulu, nanti ada materi yang disampaikan oleh Bapak Santoso. Ya, nah, jadi silakan untuk dengar baik-baik ya. Bergurau sendiri. Pakai ini, Pak. Ul, besok liputannya terkait ini nggak? Sing dek sana kan acara workshop. Pak, itu mulus nggak? Ayo Pak podcast sih. Kok ngerti lek podcast sistemnya gimana dang? Besok ya? Besok apa? Iki loh Pak Master. Iya besok. Ngenteni studio itu. Katanya Pak Isa 1 bulan. Karena iki canggangnya hilang. Apakah ini live streaming? Delak wajib. Pak, live. Arek Putra kemarin pau panas tuh. Nih kan. Alhamdulillah, Reputri enggak. Mas Roxy. Tapi sorenya hujan. Storono. Kalian manut Dek Pak Isa wis to? Arepe rencana Pak Isa sampai Sindelo mek siji nih. nggih. Dodok, semua dodok. Jongkok. Oke Pak. Nggo rukuh to salate ngono rukuhan. Selamat datang di
Brazil, Vietnam, dua negara yang pertama tadi itu di benua Amerika, dan yang di Vietnam adalah sama-sama dengan Indonesia di Asia. Ya. Baru Indonesia, adik-adik. Dulu sebelum tahun 2000, Indonesia menempati posisi yang ketiga sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga dunia. Sekarang kita kalah sama Vietnam. Walaupun orang-orang Vietnam dulu belajar kopi itu ke sini, adik-adik, ke pusat penelitian kopi kakao Indonesia. Sekarang kita kalah. Ya, kita kalah. Nah, di dunia itu, di pasar dunia, adik-adik, itu diperdagangkan dua jenis kopi. Yang pertama adalah kopi robusta, dan yang kedua adalah kopi arabica. Di pasar dunia sebenarnya yang paling banyak diperdagangkan kopi arabicanya, adik-adik, dibanding robusta. Tapi Indonesia justru penghasil kopi yang terbanyak itu robustanya. Ya. yang kampung sebenarnya. Oleh karena itu sekarang ada program Indonesia untuk mengkonversi sebagian kopi robusta ke kopi arabica. Nah, contoh kopi robusta seperti yang ada lihat di depan ini. Ini robusta, ya. Daunnya lebar-lebar, kemudian bijinya juga lebih besar, lebih bulat gitu ya. Kalau yang arabica itu ada bisa lihat di dataran tinggi Ijen. Ya, di Ijen Plateau itu kopi arabica semua, atau dikenal dengan Java Coffee. Java Coffee itu kopi yang paling terkenal di dunia, ya. Sehingga laris punyanya PTPN 12 itu baik di kebun Kalisat, di kebun Belawang maupun di kebun Kayu Mas. Nah, kopi itu memiliki arti penting, yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia atau negara Indonesia, karena dia menghasilkan devisa. Tahu devisa ya? Devisa itu adalah alat pembayaran yang bisa dipakai untuk belanja di luar negeri. Jadi devisa itu sumber pendapatan dari luar negeri yang diperoleh oleh Indonesia karena perdagangan itu. Ya. Sebaran kopi di Indonesia itu mulai dari Aceh sampai Papua itu ada kopi, ya. Tapi kopi-kopi yang terkenal, yang spesialty itu hanya ada di beberapa daerah, ya. Jadi di Jember, Bondowoso, Banyuwangi itu ada kopi Java Coffee, namanya kopi arabica, ya. Kemudian misalnya di Aceh itu ada kopi Gayo. Kemudian di Sumatera Utara itu ada kopi Lintong namanya, ya. Kemudian di Sulawesi Selatan ada kopi Toraja. Kemudian di Bali itu ada kopi Bali Kintamani, ya. Kemudian di Flores, di NTT itu ada kopi Flores Bajawa, ya. Kemudian di daerah Malang Selatan juga ada kopi wilayah Amsterdam. Amsterdam itu bukan di Belanda sana, adik-adik. Amsterdam itu singkatan, ya. Ampel Gading, Tirtoyudo, dan Dampit, ya. Dampit itu kawasan Malang Selatan, ya. Kopi itu tadi sudah saya sampaikan memiliki arti penting buat masyarakat Indonesia. Lebih dari 1 juta keluarga petani kopi di Indonesia yang menggantungkan hidupnya di kopi itu. Apalagi sekarang, adik-adik, ya, sekarang bertebaran kafe-kafe di mana-mana, semuanya ingin mengambil keuntungan dari bisnis kopi itu, ya, bisnis kopi itu. Oleh karena itu saat ini kopi harganya cukup naik tajam, gitu ya. Tajam karena permintaannya tinggi, sementara produksinya, kecenderungannya itu banyak mengalami penurunan. Seperti di Vietnam itu ada
ada cuaca yang tidak menguntungkan sehingga produksinya jadi jatuh ya. Nah, di bisnis kopi adik-adik itu biasanya petani tidak hanya menanam kopi, tapi adik-adik bisa melihat itu ada tanaman yang merambat ya di pohon lamtoro itu ya. Itu tahu adik-adik itu pohon apa? Lada, ya betul, itu lada ya. Lada atau merica ya. Merica yang biasa untuk bumbu masak di dapur itu ya. Jadi kenapa ditanam juga lada di tanaman lamtoro itu? Lada itu nama latennya Pepernigrum ya, Pepernigrum. Itu bisa memberikan tambahan penghasilan untuk petani. Jadi dengan luas lahan yang sama, petani tidak hanya dapat hasil kopi tapi juga bisa dapat lada. Nah, sekarang ada lagi itu adik-adik lihat di sebelah itu tanaman apa? Itu yang di Orang. Itu namanya poreng atau iles-iles. Iya, iles-iles. Itu iles-iles. Iya, iles-iles. Itu diambil umbinya ya, kemudian bisa dibuat tepung untuk bahan makanan maupun untuk pampers ya, untuk pampers. Jadi untuk popoknya bayi itu bisa dari bahan itu ya. Sekarang sedang tren juga, pemerintah mencanangkan supaya porang itu juga bisa dikembangkan karena permintaannya cukup tinggi di negara di luar Indonesia. Oleh karena itu presiden kita, mungkin ada pernah ngikuti beritanya waktu berkunjung ke Madiun, di sana ada pabrik porang yang besar. Itu kekurangan bahan baku ya. Nah, ini bisa ditanam di bawahnya pohon kopi itu, karena dia justru tidak tahan ditanam di tanah yang terbuka ya, tidak ada tanaman pelindungnya. Nah, manfaat dari kopi yang diambil sebagai dan punya nilai itu adalah bijinya, adik-adik, tentang bijinya ya. Bijinya bisa untuk minuman, bisa juga diekstrak kafeinnya, bahan aktifnya itu namanya kafein ya, kafein. Itu bisa untuk obat penenang. Jadi ada kalau mau dioperasi misalnya sakit itu biasanya dokter menyuntikkan antara lain salah satunya dari kafein itu untuk mengurangi rasa sakit ya. Jadi kopi ini merupakan salah satu tanaman penyegar. Jadi yang sudah kecanduan kopi, termasuk saya, kalau pagi tidak minum kopi itu tidak segar itu ya. Jadi harus minum kopi dulu, baru merasa segar, semangat lagi untuk itu karena kandungan kafeinnya. Tapi memang ada orang-orang yang kalau minum kopi itu jantungnya deg-degan ya, deg-degan. Itu berarti dia memang tidak tahan terhadap kafeinnya. Oleh karena itu Puslit Koka itu punya produk yang namanya komik ya. Di outlet itu nanti ada produk yang namanya komik, kopi minim kafein. Komik itu bukan obat batuk ya, kalau kita kenal. Komik itu obat batuk ya, tapi di sini komik itu singkatan dari kopi minim kafein ya, kopi minim kafein. Kopi yang kafeinnya sudah diturunkan dengan proses di pabrik itu. Nah, bisnis kopi itu banyak macamnya. Ada yang bisnis kopi berupa biji masih mentah itu, ada ya mentah. Ada yang biji yang hanya digoreng saja, di roasting gitu ya. Ada yang dibubuk ya, dibubukkan. Ada yang juga bisnis kopi putih namanya, white coffee ya, tahu ya, jadi ya ada merek yang terkenal itu white coffee. White coffee itu adalah kopi yang digoreng tidak terlalu gosong ya, kemudian dicampur dengan creamer atau susu ya.
sehingga warnanya putih, tidak hitam. Minum kopi itu harusnya hitam ya, karena kopi itu harus hitam, itu tidak warnanya tidak hitam tapi putih ya. Makanya disebut white coffee ya. Kalau pecinta kopi itu tidak suka meminum white coffee karena kandungan kopinya sangat minim, sangat sedikit ya, sehingga tidak terasa atau merasa sebagai meminum kopi itu. Ini ya, jadi itu bisnis kopi. Nah, Puslit Koka sebagai sebagai lembaga yang punya tenaga ahli di bidang kopi dan kakao itu selalu memberikan pendampingan kepada kebun-kebun atau perusahaan-perusahaan atau kepada petani yang memerlukan bantuan untuk peningkatan produksi ya. Jadi saya juga sering berkunjung ke wilayah Banyuwangi ya, baik di Kalibaru, di Glenmore, sampai ke mana Kali Selogiri itu ya, sampai ke mana kebun Pasewaran itu ya, di dekat Patu Dodol itu ya, itu ada kebun Pasewaran. Itu merupakan kebun-kebun yang menghasilkan kopi dan kakao. Jadi inilah pentingnya kopi buat negara kita, buat Indonesia, karena banyak keluarga Indonesia yang hidupnya tergantung kepada bisnis dari kopi itu ya. Nah, dalam budidaya kopi adik-adik itu bukannya tanpa tantangan ya, banyak sekali tantangannya. Di samping iklim ya, sekarang kan curah hujan cukup tinggi, ada yang dikenal dengan La Nina namanya. La Nina itu berarti cuaca basah ya, cuaca basah. Kalau cuaca kering namanya El Nino. Jadi orang menyebut sekarang musim El Nino ya. El Nino itu berarti cuaca kering gitu ya, kemaraunya panjang. Jadi El Nino atau La Nina bagi kopi itu juga berdampak besar ya, berpengaruh besar, menurunkan produksi. Sehingga bagaimana mengantisipasi itu oleh petani biasanya dilakukan upaya-upaya supaya tingkat penurunan produksinya itu tidak terlalu besar, sehingga tidak terlalu merugikan itu. Ya, caranya macam-macam gitu ya, dengan pemupukan yang lebih baik, dengan membuat saluran irigasi yang lebih baik, dan memberikan tanaman penaung gitu ya. Ada lihat ya, ada tanaman lamtoro di atas kopi atau di atas kakao itu ya, itu untuk melindungi kopi maupun kakao. Dia nggak tahan panas penuh gitu ya, panas penuh. Dia perlu dipayungi dengan tanaman lain yang lebih tinggi posisinya itu. Nah, itu kopi adik-adik ya. Nanti kalau ada yang tanya mendiskusi, saya berikan kesempatan. Sekarang pindah ke kakao ya. Kakao Indonesia itu di dunia itu juga dikenal sebagai negara penghasil biji kakao yang terbesar ketiga ya, setelah mana, negara mana? Pantai Gading dan Ghana. Pantai Gading dan Ghana ya. Pantai Gading itu nama kerennya Ivory-Coast ya, Afrika, di benua hitam sana ya. Pantai sebutan lainnya adalah Pantai Gading ya. Jadi Pantai Gading dan Ghana. Jadi Pantai Gading, Ghana, kemudian Indonesia. Ghana ya. Ghana itu di Afrika sana. Jadi itu di percaturan kakao dunia itu kita penghasil kakao, biji kakao terbesar ketiga dunia ya. Di Indonesia itu juga dikenal dua jenis tanaman kakao seperti tadi kopi yang dibudidayakan secara umum ada ya. Jadi yang pertama adalah kakao lindak ya. Kakao lindak, jadi bukan Linda ya. Kalau Linda kan namanya adik-adik, mungkin ada yang namanya Linda. Linda pakai K ya, lindak. Kakao lindak seperti di sini adik-adik. Nah,
ciri utamanya apa kalau kakao lindak itu? Kakao lindak itu kalau bijinya dibelah, dia ada ya biji segar dibelah, itu warna bijinya, daging bijinya itu ungu. acara ini ya. Ungu. Kemarin enak acara Ya. ini. Itu kakao lindak. Lembin iki. Kemudian yang kedua adalah kakao mulia. Kakao mulia atau edel koko. Oh, Edel enak tapi koko. sing versi putra kan tengah alas. Nah, ya. daging bijinya warnanya apa? Kalau ini dibelah, daging bijinya warnanya putih. Itu ya mana? Kakao mulia itu daging bijinya warnanya putih kalau dibelah. Di Indonesia yang punya kakao mulia hanya PTPN 12 di Jawa Timur. Yang sekarang dikonsentrasikan di wilayahnya ADAD itu di Banyuwangi itu, mulai dari Kalibaru ya sampai ke sana, ke Sanggaran itu ya, Sungai Lembu itu kakao mulia semua di sana. Ini aromanya kalau diolah aromanya sangat sangat baik, harum gitu ya, sehingga dipakai untuk pencampur di pabrik makanan coklat itu. Kakao edel namanya, kakao edel atau kakao mulia tadi. Ya. Kendaraan baru dibalas. Nah, yang dimanfaatkan itu juga sama sebenarnya. Yang utama dari kakao yang dimanfaatkan adalah bijinya, ya, bijinya. Kita tadi bisa melihat di pabrik bagaimana pemanfaatan atau mengolah buah kakao yang sudah masak itu menjadi aneka produk makanan coklat ya. Mungkin ada yang tanya apa bedanya kakao sama coklat itu ya. Kadang-kadang kan ada yang nyebut itu pohon coklat itu ya. Ya. Jadi kalau kakao itu digunakan untuk menyebut tanamannya, yaitu ya bijinya atau buahnya sampai produk yang belum diolah sampai akhir. Jadi kalau bubuk kakao itu ya bubuk namanya masih kakao ya. Jadi buah kakao, pohon kakao, buah kakao, biji kakao, kemudian bubuk kakao, lemak kakao. Tapi kalau sudah menjadi permen, bukan permen kakao namanya, permen coklat. Ya, permen coklat. Jadi coklat ya, coklat. Baik yang dark ya, yang dark maupun yang white coklat. Yang white coklat yang hanya berasal dari lemaknya itu saja. Ya, dan di luar fungsi itu lemak sama pastanya yang untuk dark coklat itu bisa untuk luluran ya, bisa untuk lulur ya, ya yang biar kulitnya halus itu ya, glowing untuk scrub itu ya, untuk scrub ya. Itu bisa menggunakan media atau bahan dari kakao itu ya. Nah di Pusikoka juga menyediakan produk-produk itu ya. Kalau ada yang mau nyoba luluran pakai lemak kakao itu beli di sini. Pasta kakao juga bisa beli di sini ya. Itu ya untuk menghaluskan kulit, jadi untuk luluran itu ya. Nah bisnis coklat ya itu tidak banyak yang melakukan ya, terutama kalau ingin mengolah menjadi berbagai jenis makanan yang siap saji. Kalau soalnya butuh peralatan yang berbeda dengan kopi. Kalau kopi kita punya biji, punya wajan atau sangon ya, kemudian punya lumpang sama alu, itu sudah bisa jadi kita nyiapkan bisa menjadi bubuk kopi. Tapi kalau kakao itu kita tidak bisa. Kita harus punya peralatan seperti yang tadi ada lihat itu ya. Ada selain penyangre itu ada pemisah kulit buah, kulit biji dan bijinya, ada pemasta, kemudian pengempa, kemudian pembubuk ya, kemudian penghalus, konceng, bolmel gitu ya. Itu cukup banyak peralatan yang dibutuhkan untuk bisnis coklat itu, sehingga lebih banyak orang-orang yang ingin bisnis coklat itu lebih banyak beli produk
setengah jadi ya. Di toko-toko kue itu banyak adik-adik bahan-bahan pasta misalnya coklat blok itu ya, itu banyak ditemukan bisa dibeli di toko-toko bahan untuk kue itu. Tapi jangan salah, kadang-kadang ada coklat blok yang bukan dari lemak kakao asli ya, tapi dari lemak substitusi. Lemak substitusi hanya dari lemak kelapa sawit ya, dari lemak kelapa sawit. Itu namanya biasanya mereknya Kolata ya. Harganya lebih murah ya, harganya lebih murah daripada lemak kakao asli. Dan biasanya walaupun dijemur di terik matahari dia tidak gampang leleh. Tapi kalau lemak kakao asli kadang-kadang kita masukkan ke saku kita saja, kena panas tubuh kita, dia akan lembek ya, akan leleh. Itu ciri khas dari lemak kakao yang asli ya. Jadi itu ada beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh adik-adik tentang bisnis kopi dan kakao ya. Kenapa Indonesia sampai sekarang banyak sekali bisa dapat dengan mudah kita lihat, kita jumpai kebun-kebun kopi dan kakao yang bertebaran di mana-mana. Ternyata dari zaman Belanda dulu, kita waktu masih dijajah, Belanda sudah memandang perlu pentingnya kopi itu. Oleh karena itu dia kemudian memasukkan bibit dari Afrika gitu ya, dimasukkan ke Indonesia. Termasuk tidak hanya Belanda tapi Inggris juga, Raffles itu juga memasukkan bibit kopi itu yang kemudian ditanam di sekitar Jakarta sana, yang sekarang sudah tidak ada lagi kebun kopi di Jakarta itu. Itu ada ya beberapa hal penting tentang bisnis kopi dan kakao, melengkapi informasi yang tadi sempat adik-adik mungkin sudah tangkap, sudah catat di kebun saat keliling kebun maupun di pabrik. Kalau ada yang masih ingin didiskusikan, kami silahkan, kami buka kesempatan adik-adik untuk menanyakan. Barangkali masih ada yang berminat untuk menanyakan lebih jauh tentang kopi kakao. Silahkan. Ada yang ditanyakan adik-adik? Mungkin dari prosesnya atau materi ekonominya coba. Biasanya umurnya kakao itu berapa tahun? Ganti-ganti satu-satu. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Angkat tunjukkan jari dulu ya, silakan. Wah, ini yang depan dulu, yang depan dulu. Yang depan dulu. Biasanya umurnya kakao itu mau dipanen itu butuh berapa tahun? Ya, baik. Kalau kita menanam kakao ya, kalau bahan tanamannya awalnya dari biji ya, itu bisa perlu waktu mulai bisa berbuah itu sekitar 4 tahun ya, 4 tahun. Tapi kalau dari stek atau dari bibit sambungan dia umur 3 tahun sudah bisa berbuah. Jadi kalau dari biji lebih lambat ya, lebih lambat kira-kira setahun lah untuk bisa menghasilkan buah. Ya, silakan. Yang tadi? Coba, ini tadi ada. Pembuangan limbahnya gimana? Ya, bentar ini ya, yang pembuangan limbah. Jadi teknologi proses yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kopi Kakao ini adalah teknologi yang ramah lingkungan, ya. Apa yang dilakukan oleh Pusat Koka dengan limbah itu? Untuk kopi, biji kopi adik-adik ya, biji kopi itu kulitnya itu bisa dikembalikan ke kebun sebagai pupuk ya. Kemudian yang kedua bisa sebagai bahan untuk reaktor biogas ya. Sayang reaktor biogas yang ada di Pusat Koka saat ini kondisinya sedang bocor ya, sehingga tidak bisa diperagakan bagaimana membangkitkan
energi ya di reaktor biogas itu dengan bahan antara lain dari kopi, kulit kopi itu. Kemudian juga bisa dicampurkan sebagai pakan ternak ya, sebagai pakan ternak. Itu 3 itu ya. Kemudian untuk kakao berarti limbah kulit kakao bisa difungsikan sebagai bahan baku sabun cuci tangan ya. Sabun cuci tangan ya, jadi bisa melihat dan juga bisa membeli produk sabun cuci tangan milik produksi Pusikoka itu di outlet itu. Itu antara lain bahan bakunya dari limbah kulit kakao itu. Nah, kemudian juga dari limbah kulit kakao bisa untuk pakan ternak, bisa juga untuk biogas dan juga bisa untuk pupuk. Ya, gitu. Jadi tidak ada yang dibuang adik-adik. Zero waste itu tanpa limbah itu semuanya bisa jadi uang ya, bisa bermanfaat dan bisa menjadi uang ya, itu ya. Dia silakan ya Pak yang ya. balik Ini kan produksi minyak itu produk Vikonya itu dijual di sini apa ditaruh di tempat Ya, proses pemasarannya Bang. dipasarkan? ya. Selain di outlet yang dimiliki oleh Pusikoka, ada 2 outlet besar yang di sini itu yang paling besar ya. Kemudian yang kedua di kantor Pusikoka yang di kota Jember di PP Sudirman 90 itu ada outlet juga ya. Selain itu kami juga melayani, sekarang kan zamannya online ya, banyak yang membeli atau memesan produk kami dengan online. Makanya ada tadi mungkin sempat lihat ada JNT, ada JNE gitu ya, ada Herona ya, kemudian titipan kilat itu hampir tiap hari. Berarti sudah masuk ke aplikasi Shopee, Tokopedia sudah Ya, ya? ada bisa di Namanya apa, Pak? Namanya apa di sana? Nama tokonya mungkin di langsung kopi dan kakao gitu. Ya, langsung kopi dan kakao. Jadi Viko itu singkatan ada ya. Viko itu Village Chocolate Company ya. Coklat dari desa ya. Diterjemahkan itu dari coklat dari desa ya. Jadi pemasarannya itu. Jadi selain offline dibeli di sini, ada juga yang online ya. Jadi ada yang di Banyuwangi kalau mau beli Viko tidak harus datang ke sini, tapi bisa beli lewat online itu ya. Dan Pusikoka pernah melayani pembangunan pabrik yang di Dusun Kakao itu, yang di Glenmore itu ya. Itu seluruh mesinnya yang dibuatkan adalah Pusikoka. Jadi sebenarnya itu duplikasi ya, katakan ya, duplikasi dari apa yang ada di sini, ingin ditunjukkan lebih dekat lagi ke masyarakat Banyuwangi, dan atensinya cukup bagus. Dulu pemerintahan Pak Aswar Anas ya, itu sehingga bisa dibangun Dusun Kakao ya. Gitu, silakan masih ada? Ya, silakan. Bibit yang akan ditanam itu yang bagaimana? Gimana? Spesifikasi. Spesifikasi ya, spesifikasi bibit bibit apa? Oh, bibit yang akan ditanam ya. Jadi Pusikoka itu memang bisnis bibit ya, dan seluruh bibit yang diperjualbelikan, dibisniskan oleh Pusikoka itu sebelumnya harus disertifikasi dulu, harus disertifikasi oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan BPT 2TP, BPT 2TP, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ya. Ya, spesifikasinya dia harus unggul ya, harus unggul, jadi harus produksinya harus tinggi ya, tahan hama atau penyakit tertentu yang paling penting di kopi maupun di kakao ya. Kemudian cita rasanya enak ya. Jadi buat apa nanam kopi atau kakao tapi ketika diolah tidak enak itu ya, walaupun produksinya tinggi
kalau cita rasanya nggak enak nggak akan laku ya. Kemudian kalau bisa itu tahan terhadap iklim ekstrim itu bisa tadi kena La Nina juga nggak apa-apa, kena El Nino juga nggak apa-apa ya. Jadi walaupun kebanjiran tetap dia hidup, nggak terus layu mati gitu. Atau kurangan air dia tetap juga bisa bertahan hidup. Jadi dia tahan terhadap cuaca atau iklim yang ekstrim. Itu spesifikasinya. Kemudian yang lebih penting lagi mungkin cepat berbuah. Cepat berbuah adik-adik ya. Jadi kalau kita nanam terus tidak berbuah-buah ya sampai berpuluh-puluh tahun ya buat apa kita nanam kopi atau kakao ya kalau seperti itu kan tuh yang cepat pertumbuhannya. Nah itu kan punya bibit itu atau kopi super tadi ya, ada kakao super itu cepat sekali pertumbuhannya, dia cepat berbuah. Sehingga di ilmu pertanian ada prekositas namanya ya, masa berbuahnya cepat itu, prekositasnya cepat ya. Ya, silakan. Manfaat coklat buat tubuh. Kenapa? Manfaat coklat buat lemu. Iya, adik-adik mungkin masih banyak yang punya pemahaman bahwa coklat itu bikin gemuk ya. Iya. Nah, iya kan? Iya. Nah, sehingga takut lah saya nggak mau makan coklat nanti gemuk gitu ya. Iya. Terutama yang putri-putri itu yang ingin ideal ya, berat badannya ideal gitu ya. Nah, coklat yang membuat coklat itu gemuk itu sebenarnya bukan coklatnya tapi gulanya ya, gulanya. Jadi kalau makan coklat tidak manis biasanya kok coklatnya kok pahit ya, memang coklat itu aslinya pahit ya, tapi pahitnya coklat itu bermanfaat karena dia mengandung antioksidan ya. Jadi bahan yang bisa membuat antibodi kekebalan tubuh menjadi lebih baik, menjadi sehat gitu. Jadi coklat itu kalau ada beli sebaiknya beli yang dark ya, dark, jangan yang milk itu banyak susunya, banyak gulanya ya. Ya itu yang bikin gemuk, milknya itu itu ya. Jadi itu ada. Jadi mulai sekarang jangan mengatakan wah kebanyakan makan coklat nanti gemuk gitu ya, obesitas gitu ya. Itu diemboskan karena coklat itu mahal, supaya jangan makan coklat terlalu banyak ya, karena coklat itu mahal ya, sehingga diemboskan jangan terlalu banyak makan coklat. Adik-adik kita itu mesti dikibulin itu ya, jangan makan coklat nanti giginya. Nah itu ya, itu gulanya berarti ya. Gitu ya adik-adik ya. Kira-kira cukup ya. Nah, terima kasih adik-adik atas perhatian dan antusiasme yang besar gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat gitu ya. Nanti pada waktunya saya sampaikan selamat jalan kembali ke Banyuwangi, mudah-mudahan lancar, dan sekaligus saya mohon maaf kalau ada pelayanan yang kurang selama adik-adik dan bapak ibu guru pendampingnya berada di Bukit Soka. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, saya bentar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Budi, Bapak Agus, selaku manajer yang ada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, yang pertama ucapan terima kasih Pak atas sambutan yang luar biasa. Walaupun tadi kami itu sangat pesimis ketika datang itu disuit dengan hujan yang luar biasa Pak. Alhamdulillah setelah itu makan siang, pas selesai makan langsung reda dan kita bisa melaksanakan jalan-jalan tadi memakai apa itu namanya? Odong-odong. Oke, sekali lagi kami atas nama SMP Darussalam dan seluruh siswi ini SMP Darussalam, yang pertama ucapkan ribuan terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami, baik ilmu ataupun pelayanan semuanya.
kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang banyak Pak Agus. Ya, makasih banyak. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Sebentar. Yang gampang di belakang nanti orang tuanya tanya terus loh di Facebook nanti. Anak saya mana? Setelah ini istirahat 30 menit. Untuk belanja saya sarankan nanti ada 2 tempat ya, ada 2 tempat. Yang pertama di sini secukupnya saja.